Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Gray tentunya di acara yang akan menambah wawasan otomotif Anda. Di mana lagi kalau bukan AutoZone. AutoZoners, semakin berkembangnya dunia otomotif, semakin berkembang pula aliran modifikasinya. Seakan sudah menjadi virus tersendiri nih bagi para pemainnya, termasuk juga bagi para pecinta mobil off-road. Berikut adalah liputan terkait modifikasi mobil off-road dan juga tips di dalam membangun modifikasinya. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda. Langsung aja kita simak liputannya. Adventure off-road merupakan hobi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Menerobos hutan belantara dengan mengendarai mobil atau motor berspesifikasi khusus. Ban yang digunakan pun harus memiliki alur kasar agar mampu mendapat traksi di permukaan tanah, pasir, maupun lumpur. Bagaimana jadinya jika olahraga ekstrim ini dilakukan bersama keluarga? Seorang penggemar mobil off-road memodifikasi kendaraannya untuk digunakan dalam adventure off-road. Kaki-kaki mumpuni dan beberapa piranti penunjangnya disematkan pada mobil SUV miliknya. Saya bawa sekarang ini Pajero tahun 2010 4x4. Saya satu keluarga ini hobinya sama, off-road dan camping. Jadi kami melakukan sebulan minimal sekali kita harus off-road dan camping. Kalau kita off-road itu pada saat kita masuk hutan, kita itu kadang-kadang kita jadwal kita masuk hutan jam 8 pagi. Kalau kita lihat secara pikiran orang-orang, kita bisa keluar tuh jam 5 sore. Kenyataannya kita tuh selalu ada trouble. Kadang-kadang trouble, mobil teman trouble, mobil kita trouble. Nah mobil saya interiornya ini semua standar, karena saya tidak mau banyak dirubah. Itu kalau pada saat kita tidur di hutan, saya nggak bawa tenda, tinggal tempat tidur, kursinya itu tinggal ditidurin, saya sama keluarga bisa tidur untuk sementara kan, karena kita bawa selalu stok makanan. Saya harus pasang di atas tuh ada roof rack buat naruh barang, tenda, dan peralatan-peralatan lainnya di sana, di atasnya. Kemudian mobil saya itu saya pasang winch 95 XP yang kekuatannya itu 4,5 ton. Lalu saya pasang, kalau di hutan tuh kita memerlukan lampu yang terang, saya pasang lampu. Dan juga saya pakai depan belakang pakai di gardannya saya ganti ARB air locker. Jadi ban four wheelnya bisa part bannya bekerja sama secara real. Bukan kalian biasanya kalau mobil 4x4 tuh bukan real 4x4. Satu di belakang jalan, satu di depan yang jalan. Saya punya 4x4 real. Lalu saya pakai ban Extreme Tracker dan juga pakai velg bedlock gunanya supaya bannya tidak lepas dari velgnya gitu. Pria yang tergabung dalam SUV Brotherhood ini tetap mempertahankan mesin pada kondisi standar karena mobil berpenggerak roda 4x4 miliknya dianggap masih bertenaga untuk melintasi belantara. Hanya saja bagian final gear-nya disubstitusi dengan Mitsubishi Triton agar akselerasi mesin di putaran bawah jadi lebih besar. Tak hanya itu, roof rack yang awalnya sempit dilengserkan dengan ukuran yang lebih panjang agar sesuai panjangnya untuk membawa tenda dan perlengkapan lain. Apakah AutoZoners ingin mencoba adventure off-road? Untuk memodifikasi kendaraan agar memenuhi spesifikasi dalam olahraga ini, perlu persiapan yang matang. Mari kita simak tips dan trik dari Binsar berikut ini. Nah, kalau kita ikut adventure off-road itu kita biasanya masuk hutan, keluar hutan. Nah, mobilnya kita harus mempunyai spek yang khusus. Contohnya, mobil itu bannya harus kalau di hutan itu biasanya harus pakai minimal MT. Tapi lebih bagus saya sarankan yang Extreme Tracker. Kedua, mobil biasanya rasio final gear dirubah. Kenapa dirubah? Karena bannya diperbesar untuk tanjakan-tanjakan ekstrim dia biar lebih gampang. Dan jangan lupa juga kaki-kaki harus dirubah. Kalau misalnya kayak contoh ini, mobil yang pakai ban 35. Nah, dia masalahnya di ban 35 ini CV joint-nya itu harus yang bahannya lebih besar atau lebih keras. Misalnya contohnya kromoli. Terot-terot kita harus rubah. Kenapa terot-terot dirubah? Karena bannya besar, dia untuk belok kiri, belok kanan itu dia memerlukan tenaga besar dari hidroliknya.
dia nggak kuat. Kalau kita membangun dari mobil dari nol, kita udah tahu di style. Nggak bisa setiap mobil ini kita punya shockbreaker merek A langsung dipasang ke mobil ini cocok. Tidak bisa. Adventure off-road tuh kebanyakan makin tinggi ban tuh makin bagus. Tapi makin tinggi ban itu perubahan banyak sekali harus dirubah. Kenapa harus pakai heli jack? Karena mobil-mobil off-road biasanya dia tinggi pakai dongkrak biasa dia udah nggak nyampe. Jadi begitu kita dongkrak sampai penuh, posisi penuh bannya belum terangkat. Penggunaan heli jack sendiri ini kita harus ngangkatnya dari samping, nggak boleh langsung dari begini. Kenapa? Kita bisa dia pantulannya kenceng, bisa kena ini, sini sampai kepala. Lalu ini saya kasih pengaman lagi, saya pakai dongkrak standar karena ini tanahnya agak lembek dan saya taruh ban itu kalau misalnya heli jack ini meleset atau itu biar nggak jatuh. Dan AutoZoners, jangan kemana-mana karena setelah jeda komersial berikut ini, AutoZone kembali hadir dengan ulasan komunitas pecinta mobil klasik.